Balik lagi sama gue Fadil sekarang di Zero Knowledge Podcast. Yang sekarang tidak podcast karena kita bikin tier list. Kalau kemarin udah ngikutin tier list bikin edge rushers yang tumben-tumbenan ya, elitnya banyak. Nah sekarang kita masuk ke inside linebacker yang si tukang bikin tackle. Nah gitu, tackle-nya yang harus keras biar nggak nembus banyak yardnya. Mungkin iya, inside linebacker banyak elit atau di A, tapi kita lihat aja ntar ya. Nah, ini gue bareng sama Nuha sama Oka di sini. Jadi langsung aja nggak pakai lama kita mulai. Sebelum kita mulai tier list inside linebacker, tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, kalau sampai subscribe biar kita upload tanpa notifikasi langsung nonton, biar update sama channel kita dan NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini, ikutin tier listnya dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa di deskripsi video kita udah banyak sosial medianya, langsung ikutin aja karena 2 minggu lagi ya. 2 minggu ya? Iya sih? Oh, Karena 2 tanggal minggu 26, lagi, 2 minggu lagi. 26 1. Ya, 2 minggu. Oh iya benar. 2 minggu lagi kick off. Tuh. Let's go. Kalau lu nggak ngikutin NFL, misalnya kita nyampe mana, week mana, atau lu baru ngikutin week berapa, langsung lau kemana aja ngap. Makanya. Ya sampai ketinggalan hype-nya dong. Nah, udah week itu. 1, udah mau week 1 soalnya. Itu makanya jangan lupa subscribe, kliknya sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Jadi udah, kalau gitu langsung aja. Nih bareng Nuha sama Oka tadi gue perkenalan lagi. Jadi langsung aja kita mulai. Tier inside linebacker. Mungkin biar ini kali ya. Kan kemarin kan mulainya dari kiri atas ya. Sekarang gue mau nge-twist. Twist lagi nih ya. Gue bakal, mungkin di sini nggak kelihatan ya. Gue bakal mulai dari kanan atas. Nah, jalan-jalan kan kanan atas. Ya udah, kanan atas nih. Kalau aduh, jangan deh. Ini kanan atasnya gini aja. Tadi gue udah gini. Nah, ntar bakal gue kasih lihat tuh. Dari Noah deh, No. Yo. Miles Jack-nya Jaguars nih. Miles Jack ya. Miles Jack kan sebenarnya sekarang udah peringkat kenapa ketujuh ya? Linebacker termahal di NFL. Miles Jack. Sebenarnya sih kalau lihat stats kan kemarin jauh lebih banyak Joe Schobert ya, cuman kan Joe Schobert ke tim gua. Yes. Dan satu fact lagi, Mas Jack ini kayaknya satu-satunya sisa dari Jacksonville. Nah, iya benar. Iya. Kan ada satu lagi tuh yang tapi dia tiba-tiba nggak main karena kesehatan mental atau siapa tuh? Siapa namanya? Dulu, Pak. Aduh, siapa sih namanya? Ada pokoknya. Itulah pokoknya. Telvin Smith. Oh iya, Telvin Smith. Telvin Smith yang tiba-tiba cabut kan. Nah, kalau dia sisa ini ya, Jacksonville ya. Nah, gimana Mas Jack? Untuk sekarang ya, Miles Jack kemarin musim lalu Jaguars ada defense sih. Maksudnya running defense-nya pun ya begitu, apalagi passing defense-nya itu jebol berapa kali itu corner. Jadi kalau Miles Jack karena ya the only one person who survive dari Jacksonville, dia sebenarnya nggak jelek-jelek amat sih, cuma kan tahun lalu kan juga ada Clavon Chaisson ya dari LSU juga, tapi ya it doesn't help much lah karena balik lagi nggak ada punya running dance jadi ya. Kecuali kalau gue takut kecuali kalau misalnya Jaguars bakal improvement ya di musim ini. Nggak tahu ya setelah Joshua malah cabut ke Steelers, nggak tahu siapa lagi yang bakal nemenin si Miles Jack gitu sih. Nah, jadi gimana nih Miles Jack, lu taruh di mana? Gue taruh di C. Iya. C. Wow. Okay. Langsung mulai aja langsung. Wow. Oke. C. Oke. Nah, Kak, Dion Jones. Ini gimana sih kalau di gitu? Oh, gitu ya. Ya udah deh, enggak apa. Dion Jones ya. Dia tuh sempat jadi salah satu linebacker top di NFL, tapi sempat ada problem cedera juga. Iya. Gue ingetnya dia pernah nominasi Defensive Rookie of the Year di 2016 yang waktu itu menangnya Joey Bosa. Tapi as a linebacker itu dia satu-satunya pemain yang bisa dibilang konsisten di defense Falcons selain Grady Jarrett. Oh, oke, selain Grady Jarrett, benar. Dan dia tuh untuk pass coverage salah satu yang
menurut gue top 10 lah di NFL kalau untuk pass coverage. Kalau mungkin run defense nggak kebantu sama rekan-rekannya di Falcons ya, jadi nggak begitu kelihatan. But overall, kalau buat Dion Jones, gue berani pasang dia di tier A. Dion Jones di tier A. Oke. Di tier A. Tier A ya. Yes. Oke. Wow, lumayan nih dua langsung hot takes ya. Nah, next gue Eric Kendricks. Ini wah, gini ya. Memang kemarin tuh Vikings defense-nya aur-auran kan. Tapi menurut gue ini aur-auran karena defensive line-nya banyak banget yang cedera. Inside linebacker juga sebenarnya kemarin kan Anthony Barr. Sebenarnya kan dulu kan yang paling hype itu kan Anthony Barr, Harrison Smith, Xavier Rhodes yang zaman-zaman Minneapolis Miracle ya nggak salah ya. Iya, Miracle 2017 18. Everson Griffin, Linval Joseph. Everson Griffin kan balik lagi tuh ke Vikings ya. Nah, iya. Tiba-tiba ini dari mulai musim 2019 Eric Kendricks nih tiba-tiba naik nih. Ini sebenarnya menurut gue ya, Eric Kendricks ini case-nya sama kayak Fred Warner. Out of nowhere tiba-tiba naik, tiba-tiba bagus. Nah, makanya nih menurut gue 2020 kemarin Eric Kendricks ini dia punggungnya pegel banget karena dia yang carry defense-nya Vikings sama Harrison Smith sebenarnya. Nah, Daniel Hunter juga. Daniel Hunter cuma cedera masalahnya. Cedera. Nah, itu dia. Eric Kendricks masuk ini kan? Eric Kendricks masuk top 100 top kan? 100. Masuk kan? Jadi Eric Kendricks ini dia passing tackle, maksudnya pas defense-nya bagus. Run defense-nya menurut gue juga bagus. Ya walaupun run defense-nya kemarin juga kasih 6 touchdown ya ke Kamara pas tiba-tiba Vikings jadi Santa Claus itu. Ngasih hadiah buat Kamara. Tapi Eric Kendricks gua taruh di elite karena dia efektif sih, dia tackle efektif banget, pas defense-nya juga bagus. Makanya gua taruh Eric Kendricks di elite itu. Nah, Darius Leonard kenapa elite dah langsung dah. Darius Leonard ya, aduh kayak masa harus perlu dijelasin lagi sih. Darius Leonard di top 100 nomor berapa ya? Gue lupa. Darius Leonard kemarin itu dia di top 100 ya? Gue sambil cek ya. Darius Leonard itu kemarin dia di top 100 ada di peringkat ke 37. 37 ya tinggi lah. Udah di atas top 50. Ya kontribusi run defense-nya Colts lah. Apalagi sekarang Colts-nya sendiri pun juga udah masuk di Forest Buckner kan. Ya udahlah itu defense-nya untuk running defense Colts udah deh. Bagus sudah itu aja intinya. Iya, karena Darius Leonard, karena kan sekarang juga Darius Leonard jadi inside linebacker termahal di NFL. Betul. Dan apalagi juga nickname kedua termahal setelah Fred Warner. Termahal ya, sorry ya. Satu siapa? Gue lupa. Fred Warner. Oh iya Fred Warner. Oh iya. Sorry. Iya benar. Jadi Fred Warner. Tapi jadi ya beda-beda beberapa hari memang, tapi iya. Ya gitulah. Beda beberapa hari aja. Tapi Darius Leonard ya dari julukannya aja namanya maniak, ya kan? Iya. Ini kayak orang maniak. Gila dia man, udah kayak orang gila makanya. Nah, next Kak, Blake Martinez. Giants. Bukan Packers. Blake Martinez Giants. Gue dulu pernah kritik Blake Martinez sebagai tackle merchants. Kenapa tackle merchant? Karena dulu dia banyak tackle tapi nggak ngasih apa-apa lagi selain tackle. Dulu. Oke. Cuman di Giants itu kayak dia tiba-tiba berkembang banget. Jadi sekarang udah ada pass coverage juga, jadi lengkap tuh. Walaupun dia secara speed dia nggak sebagus Dion Jones ya, ataupun Eric Kendricks, ataupun linebacker yang top-top lainnya. Menurut gue dia salah satu figur penting sih di defense Giants kemarin, karena dia salah satu run stopper terbaik mereka juga. Terus juga mereka emang butuh leadership banget di posisi linebacker, dan Blake Martinez tuh orangnya yang mimpin defense Giants. Bukan Leonard Williams, bukan James Bradbury, bukan juga Jabril Peppers. Itu adalah Blake Martinez. Blake Martinez ya. Ya, jadi karena 2020 itu dia bener-bener nunjukin lah kalau dia
pantas dapat kontrak segede itu yang dia dapat dari Giants. Jadi gue pasang dia di A. Di A, Blake Martinez. Blake Martinez, ya. Oke, Blake Martinez di A ya. Oke. Next, gua CJ Mosley ini baran gede tapi kemarin aja si ada main ya. Cedera. Mosley kemarin opt out sih, jadi harusnya Oh iya opt out ya, tapi opt out ya. Out Iya of opt out ya, contention. sorry. Nah, ya kan karena opt out cuman dengan era baru sama Robert Saleh ini, gua feeling CJ Mosley mainnya bakal mungkin balik ke ini kali ya, ke performa dia pas di Ravens ya. Kalau main. Kalau main ya kan, kalau main. Nah, tapi karena gue nggak bisa menilai dari musim kemarin juga karena dia opt out, jadi gue taruh dia sama kayak di Mas Jack dulu di C. Karena ya belum kelihatan ya sebenarnya si James Mosley pas musim 2019 sempat main dikit ya, cuman kan cedera ya kan. Nah 2020 dia opt out. Nah, jadi ya dari 2019 menurut gue di Jets ya so-so lah, jadi gue taruh di C dulu gitu. Nah, next Kenneth Murray. Kenneth Murray sih kemarin di rookie season dia termasuk solid ya sebagai linebacker di Chargers menurut gue. Bahkan kalau nggak salah gue masukin dia di top 5 rookie gue sebagai inside linebacker. Jadi untuk sekarang gue taruh di B dulu. Di B? Kenapa di B? Karena ya untuk musim 2021 kan mereka juga Chargers sendiri pun juga nambah lah mereka ya signing siapa gue juga agak lupa mereka signing siapa atau drafting siapa, slide defense-nya gue juga agak lupa. Cuman melihat performance dia di rookie season, it's safe to say kalau misalnya Kenneth Murray musim ini kayaknya bakal breakout season sih. Breakout season? Bisa bakal breakout season. Oh. Oke. Berarti Kenneth Murray di B. Iya. Yeah. Nah, next nih Kak, gue taruh pasang Green Bay Packers karena gue nggak tahu siapa. Nah, di situ juga beda-beda dikit, makanya gue taruh logo Packers. Packers tuh siapa? Green Bay di mana? Packers ya. Ini juga linebacker tuh emang salah satu kelemahan juga dari Packers sih kemarin kan. Karena mereka defense-nya hampir nggak ada kayaknya. Pass rush ya ada Za'Darius Smith sama Preston Smith. Terus ada defensive back-nya juga kayak Jaire Alexander, Daniel Savage dan lain-lain. Linebacker-nya itu ya nggak ada run stopper yang konsisten dari mereka. Nah itu kemarin kan mereka selain Devondre Campbell ya, but ini gue masih nggak ngerasa kayak tiba-tiba tuh lubang yang ditinggalin sama Blake Martinez tuh ternyata gede banget buat mereka. Dulu pas kayaknya 2016-2017 tuh mereka duet linebacker inside-nya tuh bagus tuh, lumayan. Blake Martinez sama Jack Ryan. Cuman Jack Ryan pensiun, Blake Martinez di Giants. Sekarang mereka butuh linebacker. Kemarin nyoba Christian Kirksey nggak berhasil. Dan sekarang mereka coba ngisi lubangnya ada Chris Barnes sama Devondre Campbell. Jadi menurut gue bisa dimasukin ke trash kalau ini. Ke trash dulu? Ya. Trash karena menurut gue ini posisi paling lemahnya mereka. Mungkin ya setelah memang paling lemah. Gue nggak mungkin bilang wide receiver. Iyalah gila lu. Memang linebacker sih posisi yang lemah mereka. Oke. Next. Nah, ini gue kasih ke Noah dulu ya. Karena ini rookie. Micah Parsons. Nah, gue kasih ke lu deh. Karena lu rookie expert kita. Gimana nih, Micah Parsons. Gue gak naruh logo Cowboys walaupun ada Jalen Smith sama ini kan Leighton Vander Esch. Ya. Tapi gue taruhnya Micah Parsons karena Micah Parsons ini yang ibaratnya ini buat di defense hype-nya di dia nih sekarang nih. Betul. Micah Parsons gimana menurut lo? Micah Parsons tuh floor-nya gede dan ceiling-nya juga gede banget menurut gue. Bahkan gue sempat bilang kalau dia bakal menjadi salah satu kandidat ya defensive rookie of the year kalau misalnya Cowboys mainnya bagus gitu. Tapi untuk sekarang ya gue taruh di B dulu lah. B dulu ya.
ya masih ya walaupun yang nonton Hard Knocks semua juga ada tahu gitu itu hype-nya bagaimana work ethic yang Michael Parsons tuh bagus ya as a rookie ya wajar lah masih anak baru di kantor kan masih semangatnya Iya, masih iya, iya, ya iya. masih semangat lah intinya jadi ya untuk sekarang gue taruh di B dulu tapi ya Oke. mungkin di akhir musim penilaian gue bisa berubah gitu. Iya, siapa tahu dia tiba-tiba jadi elit kan kayak Darius Leonard di rookie-nya mainnya gila kan. Betul. Siapa tahu kan. Nah, Dan jadi gue tambahan dikit bisa jadi ya, gue kayak melihat ada similarity antara antara Michael Parsons sama Darius Leonard. oh iya. Ada similarity dari cara mereka main Michael Parsons ketika di college. Oh, wow. Oke. Menarik nih, menarik. Berarti Michael Parsons di B. Next. Gua kan tadi naruh logo Bengals ya, cuman kalau gue cek lagi ternyata ada lagi nih namanya Jermaine Pratt. Yang kalau di statsnya kalau gue bacain ini dia kan ternyata dia baru tahun kedua di musimnya. Jadi dia tuh kemarin statsnya ini 89 combined tackle, 5 tackle for loss dan 2 pass defended. Nah, Jermaine Pratt gua taruh di C dulu deh karena kemarin itu tackle-nya yang paling banyak kerjanya safety, Von Bell sama Jesse Bates. Nah, linebacker ini kurang banyak kerjanya nih. Nah, gue nggak taruh di trash dulu karena dia tackle-nya lumayan banyak 89 combined tackles. Nah, tapi ya gitu Kak, ya kemarin lu lihat aja yang paling banyak ininya kan tadi gue bilang kan paling banyak tackle Jesse Bates sama Von Bell, jadi ya gue taruh di C gitu buat Jermaine Pratt. Nah, next. Kak, Patrick Quinn. Patrick Quinn ya. Iya, Patrick Quinn. Musim lalu dia mulainya tuh kencang banget dan langsung tancap gas. Kemarin langsung performanya bagus banget, cuman agak menurun di pekan-pekan selanjutnya. Jadi first half dia in the rookie of the year contention, tapi pas second half dia agak ya mungkin nggak bisa pertahanin momentumnya dia. Kemarin tuh dia bikin 106 tackle, 9 tackle for loss, 10 QB hits, sama 3 sack. 10 QB hits inside linebacker, buset. Iya, dan 2 force fumble juga. Which is as a rookie sih itu bagus banget sih. Bagus banget, ya. Iya. Too hard to tell ya, masih agak susah untuk gua prediksi untuk musim 2021-nya. But based on 2020-nya, gua belum mau taruh di A. Oh, oke. Karena gue preserve A itu buat kayak yang starter yang udah experience sama mungkin tapi masih agak di satu tier di bawahnya elite. Makanya gue taruh dia di B. Karena Di dia B, masih second year, masih second year dan menurut gue masih banyak yang harus dibuktiin sebagai linebacker utamanya dari Ravens. Oke. Next. No, ini gue taruh logo Raiders karena gue bingung ini inside linebackernya siapa ya. Gimana nih, No? Gue mau naruh Corey Littleton, cuman ya statsnya kemarin Corey Littleton kurang, nggak kayak pas dia di Rams dulu kan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi gue taruh Raiders karena ya statsnya juga terlalu tipis, nggak ada yang nonjol, jadi ya logo Raiders. Nah, gimana nih logo Raiders? Raiders itu running defense-nya tahun lalu tuh menjadi salah satu ya weakness-nya mereka lah. Si ada running defense menurut gue. Dan maksudnya dengan mereka apa sih? Ya datengin Corey Littleton kan ekspektasinya juga maksudnya gede lah. Di Littleton di Rams tuh bisa ya menurut gue lumayan lah. Tapi kok ketika masuk Raiders kok begitu? Padahal kan udah desain terus dikasih duit banyak lah sama Raiders. Ya dan bentar ini ya walaupun running defense-nya ya biasa aja sih sebenarnya. Bahkan ya kemarin tuh malah bisa dibilang ada beberapa seingat gua tuh waktu lawan Saints-nya. Yang waktu lawan Saints itu ke-expose banget sih. Maksudnya running defense-nya bahkan gak cuma running defense sih. corner
corner safety itu udah di-expose abis-abisan sama Iya. ini. Jadi ya sekarang sih C lah Raiders. C. Mm-mm. Raiders ya. Mm-mm. Oke deh. Nah, next lagi deh lu nih tim nggak boleh nih. Ini nggak boleh. Nah, gue deh berarti ya. Nah, ini kan Rams. Gue taruh siapa sih inside linebacker yang nonjol? Kayaknya ini ya. Gak terlalu kelihatan ya Rams. Rams itu ada si rookie tapi tahun lalu. Tapi maksudnya emang weakest linknya Rams tuh tahun lalu emang linebacker sih. Terlepas mungkin karena maksudnya nggak ada kayak star name gitu kan kayak Aaron Donald dan Jalen Ramsey. Cuman sebenarnya they perform really well. Cuman ya balik lagi emang weakest spotnya emang di linebacker sih. Walaupun nggak bisa dibilang jelek amat ya, nggak bisa dibilang jelek ya. Karena ini kalau gua cek kan tackle aja leadernya aja John Johnson yang sayangnya ini pindah. Aduh gila, huge loss banget ya. Betul. Keduanya ini ada Troy Reader ya, left inside linebacker-nya kan. Iya. Nah, cuman dia gak main 9 match. Startnya 7 match. Iya, nah, diganti sama Micah Kaiser yang 77 tackle. Jadi emang bener kelemahan terbesarnya di Rams kemarin itu adalah di inside linebacker, jadi gue taruh di C karena nggak ada yang menonjol dan tetap gitu, nggak ada. Betul, dan statsnya menurut gue ya masih kurang buat inside. Menurut gue sih inside linebacker ya minimal 75, tadi kan 81 ya, cuman ya masih ya nggak efektif buat defense-nya Rams gitu. Makanya gue taruh di C. Nah, next deh. Kak, ini inside linebacker Eagles Alex Singleton, ya. Gue juga baru dengar juga dari musim kemarin. Tapi cek saja dia tackle-nya ratusan. Iya. Ya basically juga ya product of the system juga sih sebenarnya. Iya. Ya kalau dilihat dari musim lalu sih gue impress sama dia, kayak dengan banyaknya cedera di Eagles di offense maupun defense, dia bisa step up gitu loh, dan dia ya bisa dapat posisi starter setelah dia berkutat di practice squad juga. Itu menurut gue journey-nya itu emang gila banget sih. Dan gue mungkin belum tahu banget tentang Alex Singleton ya, karena kayaknya gue beberapa kali nonton gamesnya Eagles itu kayak mereka termasuk sus banget juga di in terms of running defense ya, pass defense. Ya, but ya dia at least dia bisa jadi starter di musim depan buat Eagles 2021 ya. 2021. But untuk sekarang walaupun statsnya bagus kemarin tapi kayak baru setahun sih. Jadi mungkin masih di C untuk sekarang. Di C ya? Oke deh, di C. Oke. Next. Langsung aja ya, Roquan Smith apa Elliott? Rocky. Apa mau taruh dia? Wih, gimana nih? Gue taruh dulu di sini deh. Gimana dah? Justru kan kenapa Bears itu jago banget sebenarnya sih defense-nya. Gue mah dari musim lalu pun udah bilang Bears itu jago defense-nya. Offense-nya ya kayak kentut lah. Offense-nya kayak kentut. Ya emang quarterback situation-nya aja sih menurut gue. Mungkin ya kalau misalnya sama field udah settle sih mungkin bakal jago sih. Cuman emang kayak Roquan Smith, I don't think I have to explain more about him sih. Karena yang nonton NFL musim lalu sih harusnya kalau misalnya timnya gitu, misalnya tim jagoannya lawan Bears gitu, harusnya ngeliat sih betapa bagusnya Roquan Smith, itu aja lah. Oke. Berarti fix ya, Elite ya? Elite, oke. Dia masuk top 100 gak sih, Roquan Smith? Roquan Smith ya? Masuk kan? Kalau enggak disrespect sih. Kalau nggak salah sih masuk ya. Bentar, gua coba cek ya. Kalau nggak salah sih masuk.
Yang parah, dikit ya. Yang parah nggak masuk top 100 itu Terry McLaurin, itu kacau sih. Yang masuk malah Corey Davis sama satu lagi siapa tuh yang peringkat 96. Itu gua heran sih, gua kacau emang. Masa Corey Davis sih dari Terry McLaurin? Iya, makanya kan masa Habis Corey mikir gua. Davis mainnya kayak gitu. Aneh emang. Nih, gue cek ya. Roquan Smith ini gak masuk. Wah, sumpah. Nggak Ini mungkin. disrespect banget, asli. Gue, men, Gila sih. gila. Gila, Sorry ya, gila, Roquan Smith, kayaknya lu bertemannya kurang banyak sih. Iya, kayaknya Roquan Smith nih datang ya ke WA Group nawarin Kroffel aja, pas ngobrol udah diem gitu. Ada maunya deh. Wah, parah sih ini. Ini apa kita bikin podcast 5 pemain yang seharusnya cocok masuk ini, 5 pemain yang cocok sama 5 pemain yang nggak cocok nih. Buat nanti kalau ada level 100 selesai nih. Boleh atau mungkin live space juga boleh. Oh, boleh. Yaudah. Berarti kita tungguin ya. Ini kita ngomel-ngomel ya NFL Top 100 yang sangat-sangat banyak yang disrespect-nya ini nih. Oke deh. Parah sih Roquan Smith gak masuk. Gue kaget sih. Shock gue. Nah, next nih. Gue ya. Shaq Thompson. Shaq Thompson-nya Panthers. Veteran ya di Panthers. Mungkin dia sisanya dari ini ya. Zaman depth-nya ini ya. Panthers ya. Shaq Thompson. Iya. Karena Kuechly pergi, dia harus jadi leader defense-nya Panthers. Kemarin statnya juga sebenarnya menurut gue lumayan lah buat Shaq Thompson. Jadi buat Shaq Thompson ini, kalau gue cek lagi ya buat stat-check biar ini ya, biar pada tahu, Shaq Thompson stats itu kemarin dia bikin 114 tackle. Nah, terus ininya buat pass coverage-nya dia itu sebentar. Gua cari ini, dia bikinnya buat allowed completion-nya ya. Allowed completion-nya ini dia 73,7% ya. Lumayan tinggi, tapi buat ininya ntar gue cek lagi ya. Ratingnya buat mana sih? Ntar, nih dia. Maaf. Buat allowed pass ratingnya 90,7. Oke, 90,7. Dan pass defended-nya dia bikin sebanyak ya nggak banyak banget sih. Jadi buat Shaq Thompson gua taruhnya di, mungkin ini agak surprising ya buat Shaq Thompson, karena gua yakin sih Panthers musim 2021 defense-nya bakal naik sih. Gua taruh di B sih Shaq Thompson. Gue tadi mau taruh J, cuman Shaq Thompson menurut gue sebenarnya buat Panthers lumayan gitu, makanya gue taruh di B. Nah, next deh ya. Kak udah. Ya udah, Wagner kenapa? Dah. Gak usah dibahas nih Wagner ya, Dah ya. Nah, next. Ya, mau bahas dikit Kak. Gak perlu, untuk apa? Gak perlu ya. Kalau dibahas lagi ngapain? One of the best linebacker in the league. Iya, nah. Mau apa? Nah, nih nambah Fred Warner elite deh. Nambah. Fred Warner dia top di nomor 19 kalau nggak salah ya, di top 100 ya, dan jadikan dia ya the best linebacker in the league right now. Udah sih itu. Iya. Oke. Enak ya kalau udah elite, gak banyak bahas gitu ya. Langsung aja cepet. Sorry, gue koreksi dikit, Fred Warner nomor 21. Oh, Fred Warner nomor 21. Nomor 21, Bobby Wagner di nomor 25. Ya, tetep lah the best linebacker berarti Fred Warner. Iya. Inside linebacker. Tetap gak terima gue Roquan Smith gak masuk top 100. Itu kacau sih, itu kacau. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas resesinya buat kita ngomel-ngomel ya. Oke, nanti habis NFL 100 hari Senin depan selesai. Nah, ntar kita bikin podcast ya. Oke, atau live space nanti aja. Nah, next, gua ini yang kemarin opt out
Dante, baca namanya gitu ya. Unik ya. Dante Dante Hightower. Nah, Dante Hightower ini menurut gua kalau dia main dia salah satu top tier linebacker sih. Dia tackle-nya bagus, pass coverage juga lumayan. Karena kalau dilihat dari stats-nya ya, stats dia di tahun 2019 itu dia ininya total tackle-nya itu sebenarnya sih ya 71 ya. 71 tackle dikit, teman dia buat ngeblitz QB ini lumayan bagus, 5,5 sacks kemarin. Cuman dia tuh sebenarnya tipe mainnya mirip Devin White tau. Cuman ya versi on budget ya. Nah, daun saya gue taruh di B dulu deh. Kayaknya masih nggak. Ya walaupun dia sempat masuk Pro Bowl kan tahun 2019 ya. No, 2016 atau 16 ya. Nah, cuman gue taruh Dante Hightower di B dulu sih. Kayaknya belum deh. Nah, next Kak Jordan Hicks. Nah, ini mungkin clarify ya. Ini kan buat klarifikasi. Ini kan Oka kan nonton baseball juga ya. Ini Jordan Hicks yang di football sama Jordan Hicks yang di baseball ini saudaraan, kembar apa gimana? Nggak, itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Namanya sama aja ya? Namanya sama aja. Mungkin pasaran nih sih. Nama pasaran Jordan, ya? Iya, dan nama Jordan sama nama Hicks itu termasuk pasaran juga di sana. Pasaran ya? Iya. Nah, tapi Jordan Hicks lu taruh di mana? Hicks ini juga tackle-nya juga triple digit juga. Sejak dia masuk ke Cardinals tuh dia selalu show off sih untuk sebagai linebacker. Menurut gue dia udah lebih berkembang dibandingin musim-musim lalu sih. Kayak sekarang dia udah lebih jadi leader dan emang secara talent pun dia hampir bisa dibandingin kayak mirip-mirip kayak Dion Jones sebenarnya. Sama Dion Jones. Dia bisa cover area banyak banget, terus habis itu dia run stoppernya juga oke. Pass defense-nya sempat jadi isu, sekarang udah enggak lagi. Tapi untuk sekarang gue nggak akan taruh dia di tier atas, jadi gue taruh di tengah, di B. Di B? Ya, who knows ya, mungkin Jordan Hicks, sempet gue denger isunya Jordan Hicks itu mau di-trade ya. Karena mereka mau coba clear up cap space gitu, mungkin mau cobanya ngesign main lain. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya yang jelas 2 musim berturut-turut sih Jordan Hicks itu ya salah satu figur sentral di defense-nya Cardinals. Kalau nggak kacrot itu sih. Oh, oke. Oke, berarti B ya, Jordan Hicks ya? Yes. Oke. Next, Rashaan Evans Titans. Rashaan Evans. Titans tahun lalu ya salah satu yang running defense-nya jelek. Ya walaupun mungkin Rashaan Evans ya secara statistik sih dia bentar. Gua buka ini dulu. Dia musim lalu ya 96 tackle, terus juga tackle for loss ya. Tapi ngelihat ya walaupun mungkin secara linebacker secara personal gue taruh dia di B lah, Rashaan Evans. Di B ya, Rashaan Evans ya. Cuman kan ya maksudnya ya jatuhnya dia kerja sendiri sih musim lalu jatuhnya. Kerja sendiri. Si defense Titans, aduh, udah nge-sack-nya aja si ada. Iya makanya udah mah nge-sack nggak bisa gitu. Running defense adanya gitu kan. Jadi ya kasihan Rashaan Evans kerja sendiri. Makanya ya untung sih tahun ini mereka udah signing Bud Dupree ya. Jadi harusnya itu bakal ngebantu help a lot lah buat running defense-nya si Titans. Oke. Next, gue Tremaine Edmunds menurut gue menurut gue dia inside linebacker terbaik di AFC East
Kalau di AFC masih ada Darius Leonard ya. Jangan. Tremaine Edmonds kalau defensive back-nya kan pasti ada Trey White, Jordan Poyer, Micah Hyde dan lain-lain ya. Iya. Tapi buat mengkontrol ini nih pas defense sama run defense ini Tremaine Edmonds ini jempolan banget, jadi gue taruh Tremaine Edmonds di A. Karena Tremaine Edmonds dari rookie season ya sampai dia sekarang konsisten bagus sih Tremaine Edmonds. Iya. Ya kan? Jadi ya mungkin abis ngedraft siapa kemarin? Minggu kemarin Bills siapa pass rusher-nya? Gregory Rousseau. Ya Edmonds bisa fokus buat jaga-jaga ini jadi QB spy gitu ya, biar nggak kejar-kejar QB lagi ya. Tuh. Gitu. Nah, Kak, nih Demario Davis langsung gue taruh auto elite apaan nih? Nah, Demario Davis ya. Gue gimana ya? Gue selalu menganggap dia elite sejak dia masuk Saints. Tapi gue rada concern juga sama dia udah mulai tua juga. Dia udah umur 32 atau 31. Untuk sekarang dia masih di tier elite kalau buat gue. Karena kemarin tuh dia benar-benar masih sama seperti ya Demario Davis pada biasanya di New Orleans. Dia bikin 119 tackle, 4 sack, terus habis itu juga dia juga ada 16 pressure, which is dia emang tipenya tuh sering dipakai buat package blitz juga, jadi dia sering jadi blitzer tambahan yang ngejar-ngejar QB juga. Ya walaupun passer ratingnya dia nggak sebagus musim lalu, tapi yang dia masuk, kalau nggak salah dia masuk first team All Pro tahun lalu. Jadi musim lalu 2019 ya, musim lalu itu musim 2019 itu musim terbaiknya dia. Musim 2020 nggak sebagus 2019, tapi dia masih jadi salah satu linebacker terbaik di NFL kalau buat gue. Jadi gue masukin tier elite masih. Tier elite ya? Iya. Oke. Next, nih rookie Jamin Davis, namanya gitu ya, Jamin. Iya, Jamin Davis. Jamin Davis. Jamin Davis nih mungkin kalau ada yang belum nonton episode pembahasan rookie, dia menurut gue salah satu yang rich banget. Diambil sama Washington Football Team tuh menurut gue agak ketinggian, bahkan ketinggian banget. Karena menurut gue Jamin Davis tuh lebih layak talentnya dia sebagai second round talent, bahkan mid second menurut gue. Karena di board atau maksudnya ketika draft itu talent linebacker, inside linebacker itu sebenarnya masih ada yang bagus. Kayak kenapa tiba-tiba kayak harusnya bisa ngambil kayak Jeremy Owusu-Koramoah ataupun siapa lagi ya, gue juga agak lupa gitu. Dan yang diambil tuh jauh banget Jamin Davis. Dan secara yang selama dia di Kentucky pun dia talentnya oke, tapi menurut gue masih raw banget, masih mentah banget untuk maksudnya untuk bisa compete di NFL sekarang. Jadi kayaknya sih gue bakal taruh di C dulu ya. Di C, Jamin Davis. Iya, Jamin Davis. Oke, Jamin Davis di C. Oke, bagus. Sebenarnya WFT itu nggak butuh banget sih menurut gue ya untuk drafting inside linebacker ya. Walaupun mungkin ada yang perlu ditambal. Cuman itu menurut gue bukan kelemahan besar mereka. Oke. Next. Nah, akhirnya. Tapi walaupun tinggi nggak ada di top 100 nih. Nah, ini ntar Oka kalau mau ngamuk-ngamuk nanti di podcast atau live ininya apa space kita buat NFL Top 100 Reaction, silakan ini ngebelain linebacker yang bikin tackle terbanyak. Cuman Zach Cunningham memang tackle-nya banyak, tapi ada pass defense. Pass defense-nya. Cuman gini ya, gua cek ya kalau statsnya Zach Cunningham dari ini ya, dia berkarir ya, Zach Cunningham stats.
Kemarin itu kan dia bikin 164 tackle, buset. Let the league in tackles. Let the league Iya. in tackles. 2019 142 tackle. Ini kalau dia ada pass defense gue taruh di elite sih, serius. Ya. Cuman karena si ada pass defense gue taruh di A. Oke, fair enough ya. Nggak apa-apa. Karena ya menurut gue defense tacklingnya Zach Cunningham bagus, cuman ya giliran offense lawannya ini passing play, udah deh kelabutan deh nyari jaga-jaganya, sama kalau misalnya disuruh one on one jagain running back atau tight end, udah dah kayak orang bingung deh, kayak gue taruh di A gitu Zach Cunningham. Nah next Kak, Jamie Collins. Waduh, ini nama lawas lagi. Iya, Jamie nama lawas Collins. Jamie Collins ya. Wait, tapi gue cek sedikit. Jamie Collins ini dia desain oleh Lions sebagai salah satu upaya Lions untuk mencoba menjadi New England Patriots di musim lalu tuh. Dia entah berapa pemain dari New England Patriots tuh yang desain sama Detroit Lions ya. Gue inget banget Amendola desain, terus habis itu Jamie Collins desain, Trey Flowers desain, coach-nya aja lulusan Patriots, Matt Patricia, yang akhirnya udah nggak lagi, ya udah kayak ngelatih. Iya. Ya, satu lagi effort dari seseorang untuk jadi fake Belichick ya, cuman ya udahlah. Gue ngerasa dia bakal udah sebagus dia di Patriots sih, jadi gue taruh dia di C. Simple as that. Iya. Oke. Dia soalnya juga ada pass defense sebenarnya. Iya makanya. ya udah gimana ya udahlah. Walaupun aslinya dia sebenarnya outside linebacker 4-3 ya. 4-3 outside linebacker. 4-3 iya. Outside linebacker teman 4-3 ya tetap aja itu tangannya inside linebacker. Iya. OLB-nya buat 4-3. Dan dia termasuk nggak kenceng larinya. Emang bener gue nonton sih. Bener. Gue ngerasa padahal gue inget combine-nya tuh nggak jelek-jelek amat. Cuman pas dilihat dia main tuh kayak entah kenapa kok kayak slow motion gitu. Kok dia nggak ngejar gitu. Jadi makanya ya udahlah gue nggak mau taruh dia di B. Dia di C. C ya? C aja. Oke. Nah, next ini LB gue bukan gue lah. Devin Bush. B sih. Main kan dia cedera sayang banget. Aduh. Iya cedera sih, jadi ya. Temen udah main lagi sih. Jadi ya gue taruh B dulu deh. B dulu ya? Ya, karena tahun lalu kan cedera. Dan ya, I don't see him perform as much as we expected lah musim lalu. Jadi ya, semoga tahun ini, walaupun sebenarnya 2019 hitungannya dia solid ya. Iya. Dia solid ya, waktu rookie gitu. Ya walaupun nggak jelek-jelek amat gitu. Ya jadi ya kita tunggulah 2021 kayak apa. Oke, iya sih. Kalau gue tambahin gue sih penasaran ini Devin Bush dengan supportnya ada Joe Schobert loh. Nah, kita lihat nih gimana nih Devin Bush. Apakah Devin Bush jadi buat ngejar running back sama QB, Joe Schobert-nya jadi pass defense atau gimana? Gue penasaran sih. Semoga aja Devin Bush nggak cedera lagi deh ACL-nya. Abisnya kemarin pas cedera ACL, sedih banget gue. Ibaratnya kayak itu defense Steelers langsung kayak menurun pelan-pelan. Tang gitu. Ya kan. Next. Aduh. Udah kelamaan kok. Udah nih lu ya Devin sama Lafonte. Udahlah ini. Udah next Kak dah. Lu gila kali bahas Bucks orang dua menurut gue dua linebacker terbaik di NFL, ngapain dibahas. Nah Kak nih Browns gue bingung dah. Makanya gue taruh Browns aja dah. Browns gimana betul? Browns itu gue lupa ya pas Simone taki rumba. Sama ini satu lagi. Ada kemarin kalau salah ada leader tackle-nya itu si ini Anthony Walker, Wilson. Siapa sih namanya, gue tadi sempet cek. Ini nih. Defense-nya dia itu leadernya si BJ Goodson. Kurang sih menurut gue.
Tapi kalau gue lihat sih mereka emang mau bikin Taki-Taki sama Mac Wilson ini jadi ya pasangan linebackernya buat Brown sih. Apalagi ditambah sama Jock juga kan. Ya, jadi mungkin bakal berkembang. Cuman kalau dari musim lalu aja ya, dari musim lalu improvementnya gue nggak ngerasa signifikan banget sih dari Taki-Taki sama Mike Wilson. Gini, gue masih taruh di DC deh. DC buat linebacker Browns. Ya, buat mereka. Kalau mungkin satu-satu pemain itu masih di bawah lagi. Kalau untuk kalau misalkan cuma perlu satu pemain doang sih kayak si Taki-Taki sama. Potensinya ada, cuman kayak nggak bener malah jadi weaklingnya dari Browns kemarin sih, jadi perlu pembuktian lagi. Oke. Nah, ini kan tadinya Nuha, cuman gue cek, habisnya ada rookie nih, jadi gue aja ya. Nah, ini Broncos, kenapa gue taruh logonya Broncos, karena inside linebacker-nya juga statsnya sangat-sangat tipis. Kalau dicek ini combine tackles-nya ini yang paling tinggi aja. Ada Alexander. Nah, ini dua menurut gue nih. Wah, gila juga nih. Dua pemain inside linebacker, dua-duanya di atas 100 tackle. Ada Alexander Johnson sama Josie Jewell. Nah, tackle for ini juga kalau statsnya ya, stats selain tackle ya, tackle for loss-nya juga beda dikit, QB hits-nya sama-sama 5. Jadi menurut gua nih inside linebacker Broncos ini low key sih. Low key bagus karena pastinya kan kalau Broncos yang kena spotlightnya kan Von Miller, Justin Simmons, ya kan. Nah, apalagi sekarang defensive back-nya Broncos lagi stack banget nih, ya kan. Numpuk banget bagusnya. Patrick Surtain, dapat Kyle Fuller juga dari Bears. Nih buat Justin Simmons, jangan lupa Justin Simmons juga ya. Nah, terus temennya siapa ya ininya? Bryce Callahan slot dia. Slot Bryce Callahan slot. Nah, ini bisa aja jadi no fly zone 2.0, cuman kan harus ada spot juga dari linebacker. Nah, menurut gue nih linebackernya Broncos nih low key bagus. Gak dapat spotnya tapi sebenarnya efektif. Nah, jadi gue taruh di B gitu. Mungkin pada kaget, emang siapa linebacker Broncos, cek aja di Pro Football Reference gitu. Nah, Iya. Nick Bolton, gue nggak naruh Anthony Hitchens sih. Gue Nick Bolton. Nah, Nick Bolton gimana tuh? Nick Bolton ini walaupun agak undersize ya sebagai linebacker, cuman waktu dia main di Missouri hitungannya sih bagus ya. Dia solid banget as a prospect. Makanya malah sebenarnya ketika draft di second round gitu, gue tuh lebih pengen gue lebih pengen Rams tuh ngambilnya Nick Bolton, padahal ya waktu itu kan ya istilahnya best talent available Nick Bolton lah. Gue pengen banget tuh Nick Bolton diambil sebagai linebacker gitu. Cuman akhirnya malah nggak diambil, jatuhnya ke Chief. Nggak lama setelah itu, menurut gue sih dengan masuknya Nick Bolton ke Chief itu bakal menambah tebelnya linebacker mereka, walaupun sebenarnya linebacker mereka nggak bisa dibilang bagus-bagus amat ya, tapi nggak jelek-jelek amat juga sih sebenarnya. Tapi dengan mereka nambahin Nick Bolton, wah, menarik sih menurut gue. Chief defense ya khususnya. Gue agak bosen ngeliat offense Chief karena ya itu mulu ya. Ya maksudnya play-nya oke lah. Mahomes, Kelsey sama Tyreek Hill ya udah pasti bakal spektakuler, tapi kan lama-lama juga bosen juga kan. Cuman gue agak setelah Nick Bolton masuk ke Chief nih, wah gue kayaknya bakal lebih banyak merhatiin defense Chief nih musim ini, karena tahun kemarin juga L'Jarius Sneed dia di draft di 5th round itu juga mainnya bagus banget sih. Iya, makanya jadi nontonlah defense dengan teliti, jangan ya walaupun kameranya pas snap lihat QB ya lihat defense-nya juga gitu. Benar tuh. Jadi gimana Nick Bolton taruh di mana tier? Untuk sekarang gue taruh di B dulu deh. B. Iya betul. Karena menurut gue ya benar-benar good pick banget sih. Good pick banget buat Chief. Gue kayaknya bakal nilai kasih untuk posisi linebacker ya. Untuk dia gue kasih nilai A sih. Oke. Terakhir, Kak.
Yes. Jerome Baker-nya Dolphins. Jerome Baker. Dia salah satu yang underrated di Dolphins sih. Walaupun sebenarnya selain Xavier Howard, gue bisa bilang semua pemain defense-nya Dolphins itu underrated. Ya, mereka main kolektif, mereka mainnya nggak terlalu, ya bukan ada satu star dan semuanya kacrut, tapi mereka solid semua, solid banget. Apalagi dari defensive back sampai pass rusher-nya, walaupun ya masih perlu ada sedikit work, tapi mereka udah menuju jalan yang benar dan kemarin emang berkembang banget sih defense-nya. Dan Jerome Baker ini juga, dia tuh 2018 draft. Wah, 2018 draft berarti kalau lu lihat di tier ini tuh entah ada berapa banyak nih. Ada Darius Leonard, Roquan Smith, Fred Warner, Tremaine Edmunds, terus habis itu siapa lagi nih di 2018 ya? Banyak deh pokoknya. Rashad Evans itu juga. Ya, dan Jerome Baker tuh juga salah satu yang underrated sih. Walaupun dia emang nggak masuk tier elite ataupun tier yang tim pemain papan atas yang lainnya, tapi menurut gue dia solid enough buat jadi starting linebacker-nya dari Dolphins. Jadi gue taruh dia di B. Di B ya? Ya. Oke deh. Oke, B. Jadi itu tier inside linebacker kita. Gimana buat kalian yang nonton? Apakah setuju, apakah nggak setuju? Langsung aja tulis di komen. Thank you Nuha mau kada join. Nah, tadi karena kita udah sempet ngamuk kan NFL Top 100, Roquan Smith gak masuk. Jangan bilang nih di honorable mention-nya yang peringkat 110 sampai 101 nih Roquan Smith juga nggak ada. Kalau sampai nggak ada, gue masih terima kalau Zach Cunningham nggak masuk, tapi kalau Roquan Smith nggak masuk itu gila. Itu harus ada isu tuh. Ada isu sih. Kayaknya Roquan Smith ini ada musuhnya nih. Ya, bahkan KJ Wright yang free agent dan udah lama nggak main bagus, itu masih masuk loh ya. Aduh, gue nggak tahu lagi. Fake sih. Berarti Roquan Smith pas jualan Krovel ada yang nggak jadi ini apa nanya-nanya dulu deh, gitu. Nggak jadi, maaf ya. Males dia, musuhan kayaknya. Nah, nanti buat abis NFL 100 kita ya antara live spaces atau di YouTube kita kita bikin lah ya nanti buat reaksi kita. Ntar kita pilih pemain yang harusnya masuk sama pemain yang nggak pantas masuk di list itu. Jadi thank you udah nonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe, konsen sampai subscribe. Ayo kita naikin musim ini ya 5K subscribers lah. Amin. Nanti sampai Super Bowl. Amin. 5K subscribers. Karena dukungan kalian makin meningkatkan kita buat bikin konten buat NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton. See you di episode selanjutnya. Dadah.